Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Ifai Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, pimpinan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten melakukan audiensi ke Universitas Hasanuddin. Pertemuan tersebut membahas rencana pembiayaan pembangunan kembali Wisma Tamalanrea Unhas. Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau BJB melakukan audiensi ke Universitas Hasanuddin Makassar, Jumat 7 Februari 2025. Mereka disambut Rektor Unhas Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, Wakil Rektor Bidang Perencanaan Pengembangan dan Keuangan Unhas, Wakil Rektor Bidang Kemitraan Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis, serta Sekretaris Universitas Hasanuddin. Audiensi ini diawali dengan makan siang bersama yang dilanjutkan pembahasan rencana pembangunan kembali Wisma Tamalanrea yang dikenal sebagai Wisma Rambo sebagai bagian dari pengembangan fasilitas kampus. Dalam audiensi itu belum ada keputusan akhir antara kedua belah pihak. Ini karena beberapa dokumen kunci yang masih harus disiapkan. Jika nantinya telah dicapai kesepakatan antara Unhas dan BJB, maka pihak BJB akan memberikan pembiayaan berupa pinjaman kepada Unhas untuk melakukan pembangunan Wisma Tamalanrea. Direktur Komersial dan UMKM BJB, Nancy Adistiasari menilai jika keputusan akhir membutuhkan waktu terutama bagi Unhas. Meski demikian, Nancy menegaskan jika pihak BJB akan selalu mendukung kebutuhan Unhas sebagai mitra perguruan tinggi pertama di kawasan Indonesia Timur. Kalau nanti fix, tentunya kita akan bertindak sebagai kreditur atau kami akan menyalurkan pinjaman kepada Unhas untuk melakukan pembangunan asrama atau dormitori ini. Tapi prosesnya memang terus terang dari hasil pembicaraan tadi masih beberapa dokumen kunci masih perlu disediakan dan prosesnya masih harus kita lalui. Tapi selain peran sebagai kreditur, tentunya Bank BJB juga berperan sebagai salah satu mitra bagi Unhas untuk membantu Unhas melakukan layanan transaksi perbankan, baik untuk layanan tadi mahasiswa mempermudah bayar UKT atau juga penempatan dana giro atau deposito atau juga mungkin kebutuhan lain untuk pembayaran pajak dan sebagainya. Termasuk untuk pegawainya Unhas pun juga kita terbuka. Sebelumnya antara Unhas dengan BJB telah menjalin kerjasama yang dituangkan dalam penandatanganan MOU atau Memorandum of Understanding sejak tahun 2024. Selain fokus pada sektor pendidikan, BJB juga akan membantu Unhas dalam transaksi perbankan, seperti pembayaran UKT mahasiswa, pajak, ataupun kebutuhan Unhas lainnya. Dalam laman resmi Majelis Wali Amanat Unhas diungkapkan jika rencana pembangunan Wisma Tamalanrea itu akan dilaksanakan dalam kemitraan strategis dengan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung atau WIKA dan Bank BJB, di mana rencana pembangunan gedung berlantai 11 hingga 12 itu akan menggunakan teknologi modular yang ramah lingkungan. Zulkarnain, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Universitas Hasanuddin Makassar menggelar Unhas Open Day 2025 sebagai ajang bagi calon mahasiswa untuk mengenal lebih dekat tentang Unhas. Berbagai informasi seperti penerimaan mahasiswa baru, beasiswa hingga program kelas internasional bisa didapatkan para siswa dalam acara tersebut. Universitas Hasanuddin Makassar menggelar Unhas Open Day 2025 sebagai ajang bagi calon mahasiswa untuk mengenal lebih dalam fakultas dan program studi yang tersedia. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari dimulai 8 Februari 2025 bertempat di JK Arenatorium Unhas dan menghadirkan berbagai kegiatan informatif serta interaktif. Unhas Open Day ini telah memasuki tahun ketiga sebagai bagian dari komitmen Unhas dalam memberikan informasi transparan kepada calon mahasiswa baru. Pada tahun ini ada lebih dari 3.000 peserta dari sejumlah daerah di Sulawesi Selatan hadir dalam Unhas Open Day 2025. Dengan mengenal lebih awal, mereka bisa memahami prospek jurusan mereka ke depannya. Selain itu, juga disediakan kampus tour agar peserta dapat melihat langsung fasilitas kampus. Ya, ini juga adalah tanggung jawab Unhas untuk melayani masyarakat umum.
tidak boleh ada yang membeli kucing dalam karung ya. Dan tentu juga kita berharap bahwa dengan adanya UNHAS Open Day ini prodi-prodi baru yang selama ini belum diketahui mereka bisa berminat masuk karena kemudian mereka bisa bertanya, prodi apa sih ini? Misalnya metalurgi. Ngapain sih ada metalurgi? Apa itu metalurgi? Nah, kalau nggak ada acara ini pasti mereka susah membaca, kemudian mungkin membaca tapi kurang mengerti, sehingga hari ini betul-betul akan menjadi momen bagi anak-anak kita untuk mendapatkan informasi. Itulah akuntabilitas UNHAS untuk keterbukaan informasi publik untuk supaya mereka bisa tahu apa yang akan mereka pilih nanti. Oke. Rektor Universitas Hasanuddin Makassar, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, menegaskan pentingnya keterbukaan informasi dalam membantu calon mahasiswa menentukan pilihan akademiknya. Ia menyebutkan bahwa setiap tahun UNHAS menerima lebih dari 80.000 pendaftar, namun hanya sekitar 10.000 yang diterima. Ia juga mengingatkan bahwa meskipun tidak semua calon mahasiswa diterima di pilihan pertama mereka, masih banyak peluang di program studi lain, termasuk yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja. Sebagai tanda dimulainya UNHAS Open Day 2025 secara resmi, Rektor UNHAS melakukan pemukulan gong didampingi Wakil Rektor dan para pimpinan lingkup UNHAS. Kegiatan ini menghadirkan berbagai aktivitas menarik, mulai dari pameran fakultas, presentasi program studi, hingga pertunjukan seni dari mahasiswa. Sebanyak 17 booth fakultas dan sekolah, serta booth khusus penerimaan mahasiswa baru, beasiswa, dan kelas internasional siap memberikan informasi lebih mendalam mengenai kehidupan akademik di UNHAS. Rahmatia, Zulkarnain, UNHAS TV. Pemirsa, Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin menggelar konferensi internasional Second International Conference on Medical Health and Research 2025 yang menghadirkan pembicara dari Malaysia dan Inggris. Konferensi ini bertujuan memperkuat ketahanan kesehatan melalui inovasi sains dalam pengendalian infeksi dan perawatan intensif. Bertempat di Auditorium Rumah Sakit Pendidikan RSP Universitas Hasanuddin Makassar, 8 Februari 2025, dilaksanakan Second International Conference on Medical Health and Research atau e-commerce 2025. Tujuan konferensi ini untuk memperkuat ketahanan kesehatan melalui inovasi sains dalam pengendalian infeksi dan perawatan intensif. Dalam konferensi ini, narasumber dan peserta berasal dari berbagai negara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Inggris. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, meminta agar konferensi ini dapat terus berlanjut. Ia menilai konferensi ini sebagai sarana mempresentasikan hasil penelitian di rumah sakit. Alhamdulillah hari ini kita membuka suatu international conference yang sangat penting, yaitu Second International Conference on medical and health research. Ya, jadi clinical research di rumah sakit itu adalah sesuatu yang sangat urgent, sangat penting, sangat krusial, dan hari ini dalam momen yang sangat unik ya, dan juga mengisi gap yang selama ini belum ada, yaitu mempresentasikan hasil-hasil penelitian yang lebih mengarah ke clinical research yang kita sangat butuhkan untuk perbaikan metodologi pengobatan, untuk mengevaluasi implementasi dalam prosedur-prosedur pengobatan yang selama ini ada, dan seterusnya dan sebagainya. Saya ucapkan terima kasih Pak Direktur Umum Rumah Sakit UNHAS dan juga Pak Direktur Direksi yang lain yang telah memfasilitasi dan juga mensupport kegiatan internasional. Kalau yang kedua ini masih disupport oleh Eurogrant ya. Ini artinya apa? Memang ini adalah suatu kegiatan yang juga berskala internasional, sehingga ada juga pembicara dari Malaysia dan juga dari Inggris ya, Plymouth. Mudah-mudahan simposium ini bisa menghasilkan inovasi-inovasi baru, Pak Dirut ya. Prof. JJ, sapana akrab dari Guru Besar Ilmu Kelautan ini, berharap konferensi tersebut dapat menghasilkan inovasi baru untuk perbaikan layanan kesehatan dan juga proses pendidikan di Universitas Hasanuddin, khususnya untuk ilmu kedokteran. Sementara Direktur Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Andi Muhammad Iksan PhD SPM, menekankan pentingnya e-commerce dalam mendukung pengembangan riset dan pelayanan medis di RSP UNHAS. Visi misi Rumah Sakit UNHAS ini kan sebagai
padunya rumah sakit, tempat padunya pendidikan, penelitian, dan pelayanan pada pasiennya, pada pengabdian masyarakat. Nah, ini salah satu poin adalah penelitian untuk kali ini ya. Jadi ICOMERS ini adalah International Conference on Medical and Health Research. Jadi penelitian yang bermula dari laboratorium, kemudian implementasi di pelayanan rumah sakit, dan diharapkan nantinya juga implementasi ke masyarakat yang community ya. Nah, ini yang kedua. Kalau yang lalu memang lebih banyak fokus di laboratorium ya, dan kali ini sudah implementasi di rumah sakit. Jadi tentang ICU, jadi kita fokus ke ICU karena sekarang kasus-kasus emergensi itu yang mengancam jiwa ya, sehingga diperlukan pelatihan untuk tenaga medis dalam menangani kasus-kasus kedaruratan. Selain sesi konferensi, kegiatan ini juga menyelenggarakan oral dan poster presentation, serta workshop ICU untuk meningkatkan keterampilan tenaga medis dalam perawatan intensif. Direktur Umum Pemasaran dan Keuangan RSP Unhas, Dr. Irwandi SKM MKes MSc PH, menjelaskan rencana yang akan dilakukan RSP Unhas ke depannya. Di antaranya, melaksanakan pelatihan dan penelitian berbasis komunitas. Seperti arahannya Pak Rektor juga bahwa memang ini kan yang kedua ya. Jadi kita harapkan kan kita punya visi ke depannya rumah sakit ini menjadi salah satu juga rumah sakit pendidikan terbaik, untuk juga seperti mendukung visinya UNHAS sebagai world class university. Kita juga harapkan rumah sakit ini juga bisa menjadi world class hospital. Jadi memang ini akan menjadi salah satu agenda yang kita harapkan dapat berkelanjutan nantinya. Jadi kan beberapa tahun ini memang kita masih mendapat pendanaan dari Eurogrant ya untuk pelaksanaan beberapa kegiatan-kegiatan pelatihan maupun juga konferensi ini. Nah, kedepannya saya kira memang karena visi kita adalah visi sebagai juga menjadi rumah sakit pendidikan research, terutama kan bagaimana riset itu bisa memberikan sumbangsi membuat meningkatkan pelayanan kesehatan, patient outcome, seperti yang kita pakai temanya saat ini adalah patient outcome for infection control dan intensive care. Jadi memang kita harapkan kegiatan-kegiatan ini akan sering baik dilakukan oleh universitas, dilakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder maupun kerjasama dengan fakultas-fakultas yang ada di UNHAS. E-commerce 2025 ini menjadi langkah konkret bagi RSP Unhas dalam mengintegrasikan pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan, serta memperkuat kolaborasi lintas profesi dalam pengendalian infeksi dan perawatan intensif berbasis inovasi sains. Andrea Reren Karina, Iva Aisyah Rahman, UNHAS TV. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto menghadiri perayaan Cap Pajoka Cap Gome. Kegiatan yang digelar oleh Persatuan Umat Buddha Indonesia, Permabudi Makassar, berlangsung di sepanjang Jalan Sulawesi, 8 hingga 9 Februari 2025. Ribuan orang memadati lokasi sepanjang Jalan Sulawesi Kota Makassar untuk menyaksikan rangkaian Karnaval Cap Pajoka Cap Gome 2025, Sabtu 8 Februari 2025. Cap Gome merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan oleh Persatuan Umat Buddha Indonesia atau Permabudi Sulawesi Selatan bersama pemerintah Kota Makassar. Dalam perayaan ini hadir Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto dan Uskup Agung Keuskupan Agung Makassar Franciscus Nipa. Wali Kota yang akrab disapa Dani ini mengatakan, jika perayaan Cap Gome bukan hanya sekedar ajang kumpul-kumpul, melainkan sebuah tradisi menjaga solidaritas antar umat beragama dan keberagaman budaya. Ini kan sudah 20 tahun, sudah menjadi tradisi. Cap Gome itu kalau tidak salah dari informasi hanya 3 kota yang merayakan. Dan saya kira hari ini kita bisa lihat ritual kita, saya berharap tahun depan bisa lebih baik. Saya kebetulan akan berakhir di Cap Gome kali ini, tapi saya respect sekali sama teman-teman yang menjaga konsistensi Cap Gome ini terus. Nah, ini lebih ramai daripada tahun lalu. Dani pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, apalagi event ini menjadi tanda bahwa Makassar merupakan kota yang sangat toleran.
Terlebih dalam karnaval Joppa Jokka Cap Gome tidak hanya diikuti masyarakat Tionghoa, tetapi seluruh umat beragama. Menurut Dani Cap Gome yang ditandai dengan Joppa Jokka sebagai tanda bahwa solidaritas hadir pada seluruh tradisi, seluruh golongan, seluruh agama yang terlihat begitu kompak dalam momen ini. Dani pemantau pun berharap Makassar menjadi kota yang tetap konsisten dalam melaksanakan festival Cap Gome. Joppa Jokka sendiri berasal dari bahasa Bugis Makassar yang memiliki arti jalan-jalan. Di kota Makassar, tradisi Joppa Jokka Cap Gome lebih dikenal dengan nama Pasar Malam Cap Gome. Rahmatia, Andi Muhammad Safrisal, Unhas TV. Pemirsa, sejumlah lembaga swadaya masyarakat di Indonesia langsung terdampak oleh pembekuan bantuan asing Amerika Serikat dan rencana penutupan USAID. Sejumlah pengamat Amerika Serikat mengingatkan pentingnya bantuan asing demi hubungan baik Amerika Serikat dengan mitra-mitranya. Simak laporan berikut ini. Usai Presiden Donald Trump membekukan hampir semua bantuan asing, termasuk dari Badan AS untuk Pembangunan Internasional atau USAID, sejumlah lembaga swadaya masyarakat di Indonesia langsung merasakan dampaknya. Ada sekitar 200 sampai 300 petugas lapangan ini yang saat ini terpaksa harus berhenti gitu. Nah, itu dampak langsungnya gitu Yang bikin kaget adalah waktunya. Kami tidak menyangka bahwa ini secepat ini dan semasif ini gitu ya. NGO-NGO yang di bawah USAID yang mendapatkan pendanaan langsung dari USAID dan bekerja langsung dari USAID itu bahkan juga tidak bisa berkomunikasi dengan USAID. Pada tahun fiskal 2023, Amerika Serikat membelanjakan 230 juta dolar atau 3,6 triliun rupiah untuk bantuan di Indonesia dan mendanai 50 lebih program antara lain kesehatan, perempuan wirausaha, hingga manajemen bencana. USAID dengan kantor pusat di belakang saya ini didirikan tahun 1961 di bawah pemerintahan John F. Kennedy untuk melawan apa yang disebut sebagai pengaruh Soviet. USAID hanya menggunakan anggaran pemerintah federal tak sampai 1%, namun merupakan lembaga penyediaan bantuan terbesar di tingkat global dan beroperasi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Presiden Trump melakukan pembekuan 90 hari seraya meninjau program-program supaya sejalan dengan kebijakan utamakan Amerika atau America First. Departemen Efisiensi Pemerintah yang dipimpin bilioner Elon Musk menyatakan Presiden Trump setuju untuk menutup operasi USAID. Situs USAID kini menyatakan pegawainya di seluruh dunia akan dicutikan dan dipulangkan ke Amerika. Langkah ini belum pernah terjadi, mengingat bantuan asing selalu didukung Presiden baik dari Partai Demokrat maupun Partai Republik, menurut pengamat. In fact, some of the biggest increases in the last several decades have come from Republican presidents. For example, Ronald Reagan in his first administration presided over a very large increase in U.S. foreign aid. Bantuan asing juga membantu keamanan nasional Amerika, menurut Patrick Cronin yang pernah menjabat sebagai orang nomor 3 di USAID pada era Bush. We also went into trouble spots. So-called fragile states. Some of them were very much hot spots, like Afghanistan and nation building or rebuilding. Para pengamat memprediksi ini melemahkan pengaruh Amerika di negara-negara mitra dan menjadi peluang bagi pesaing Amerika di kawasan. You are really in need of building up expertise, rapport, goodwill. And our foreign assistance programs are definitely a means to doing all of those things, even if, again, specific programs can be discarded, added, shrunk, expanded. So the suspension of foreign aid, I think, risks ceding vital ground to China, particularly in Southeast Asia. Dari Washington DC dan Jakarta, Rio Tuasikal dan Hafiz Sahadewa, VOA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.